Tapi pada prinsipnya saya percaya bahwa orang semacam Ahok dimasukkan ke situ bukan untuk disia-siakan. Jadi harus dipakai dalam peran yang kuat. Nah, Ya kalau orang perlu pendobrak ya Ahok lah. Barangkali orang pasang kuda-kuda karena orang tahu kalau Ahok itu seperti striker. Dia tidak akan direkrut kalau tidak diberi umpan untuk bikin gol. Jadi sekarang ini dia tuh tidak perlu mengalah kalau menurut saya. Itu jangan lupa. Saya sendiri lupa. Subscribe, komen, dan like. Oke. Halo para penonton Perspektif Wimar dimanapun Anda berada. Sekali lagi. Belum, bukan penonton. Saya punya penonton dulu, bukan Wimar. Tapi nggak apa-apa deh, sudah ada Wimar Witul. Hai weh, apa kabar? Baik. Jumpa lagi nih, asik. Ini kayaknya kita sama-sama belum cukur jenggot nih kayaknya, weh. Saya sih memang begini gayanya. Oh gitu. Kenapa? Lebih prefer nggak cukur jenggot atau memang ya agak jarang-jarang aja atau memang lagi pengen melihara jenggot? Ya, tadi memang mau cukur jenggot tapi katanya Didit mau datang jadi saya nungguin Didit 2 jam. Oh gitu. Padahal saya sudah pesan ke Sukiman untuk kasih pesan ke Wewe kalau lebih baik tetap menjaga wajahnya Wewe supaya ganteng gitu. Emang Sukiman nggak kasih pesan ke Wewe? Iya, makanya lagi cari kata-kata yang pas supaya saya nggak dibully sama Wewe. Ternyata susah juga cari kata-kata yang pas. Tapi ini ada menarik banget, Wewe. Ada kata-kata yang mungkin agak jarang belakangan, mungkin beberapa tahun terakhir kita dengar, tapi akhirnya muncul lagi ke permukaan ketika komisaris utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama akhirnya berteriak-teriak sesuatu, banyak membuka borok Pertamina. Wah, dari mulai direksi langsung hobinya lobby menteri, potensi korupsi, kemudian gaji yang terlalu besar, sampai macam-macam lah. Mungkin BW juga udah terinformasi gitu kan, gimana Ahok sebagai komisaris utama, dia mengaku bahwa ya sebenarnya saya ini komisaris utama tapi eksekutor, jadi lebih ke fungsinya lebih banyak jadi dirut gitu. Komentar BW dong, weh, soal Ahok. Saya nggak tahu bagaimana manajemen intern sekarang Pertamina. Paling saya tahu kira-kira bagaimana gaya Ahok. Jadi kalau ada keraguan saya anggap sementara kata-kata Ahok perlu dipegang. Tapi bagaimana sebetulnya manajemen itu saya nggak tahu. Personalianya juga saya nggak tahu. Jadi terus terang aja nggak ada komentar dengan bahan yang ada sekarang ya. Oke. Tapi pada prinsipnya saya percaya bahwa orang semacam Ahok dimasukkan ke situ bukan untuk disia-siakan. Jadi harus dipakai dalam peran yang kuat gitu. Harus dipakai dalam peran yang kuat. Nah, ya kalau orang perlu pendobrak ya Ahok lah. Jadi, tapi Ahok kan juga udah pernah jadi komisaris lah di mana-mana ya. Wah, direktur juga. Saya tuh nggak pernah loh jadi komisaris. Hanya di Intermatrix saja saya rada lama jadi komisaris. Berarti bisa kita usulkan dulu jadi komisaris BUMN nih. Tapi tadi kan Ahok juga pernah bilang kan bahwa sebenarnya saya ini seperti layaknya direktur. Saya ini bukan pengawas aja, saya eksekutor juga. Nah, ini gimana peran komisaris utama yang dipegang sama Ahok, tapi juga dia sebenarnya execute banyak. Apakah memang ini karena faktor Ahoknya atau karena memang ini ada backup yang kuat di belakangnya, maksudnya ya presiden atau menteri BUMN? Sebetulnya anggaran dasar atau anggaran perusahaan di Indonesia ini memang rancu mengenai peran komisaris. Ada komisaris yang aktif, ada komisaris yang sifatnya mengawas. Kalau lihat orangnya, pribadinya, ya Ahok pasti punya peran yang aktif loh. Jadi pasti bukan hanya pengawas. Tapi apakah dia eksekutor? Kalau dia eksekutor dengan wewenang yang tinggi, dia nggak perlu mengeluh dong ya. Dia bisa eksekusikan aja, ganti personel atau ganti sistem
kalau orang melobi menteri ya dia ngelobi presiden. Jadi sebetulnya dia tuh kuat. Jadi tidak perlu dia itu mengeluh kecuali kalau memang wewenangnya diambil oleh orang lain. Tapi siapa yang bisa ngambil orang lain tuh kembali referensinya ke Jokowi lagi. Siapa yang punya kedekatan dengan Jokowi? Luhut lah, nggak tahu jadi. Nah, itu menarik, Eksesnya ke dalam Pertamina, kita meskipun nggak usah tahu apa problem internal yang pastinya, tapi ini kan tentu saja bisa menimbulkan efek kan, sebagai komisaris utama membuka borok, nyinggung-nyinggung direksi segala macam, kontrak-kontrak, gaji pejabat Pertamina. Ini ini nggak bakal tadi nyebut kadrun-kadrun juga, katanya banyak kadrun di Pertamina yang nolak kehadiran dia. Ini apa yang bayangkan efeknya di internal Pertamina setelah kalimat-kalimat keras dari Pak Ahok itu? Barangkali orang pasang kuda-kuda karena orang tahu kalau Ahok itu seperti striker, dia tidak akan direkrut kalau tidak diberi umpan untuk bikin gol. Jadi orang sudah pasang kuda-kuda untuk menolak Ahok itu, sehingga orang-orang siap-siap untuk ditendang sama Ahok. Berarti Ahok kalau memang tidak melakukan tendangan keras, itu akan mengecewakan orang yang berharap pada dia. Dia itu memang harus keras. Tidak bisa dia sekonyong-konyong jadi lembek. Sedangkan melawan segala kekuatan se-Indonesia aja dia berani ngelawan walaupun kalah. Jadi sekarang ini dia tuh tidak perlu mengalah kalau menurut saya. Oke. Itu tadi jadi Ahok go ahead, tidak perlu mengalah, dan apa akibat yang mungkin akan didapat Ahok, Ya akibatnya mungkin dia bisa membuat transparansi lebih tinggi di Pertamina. Mungkin dia bisa membuat manajemennya lebih efektif dan mungkin bisa menyingkirkan pengganggu-pengganggunya gitu. Tapi sekali lagi saya nggak tahu juga siapa. Who is the enemy? Who is the friend? Nggak tahu ya. Iya, tapi atau mungkin malah memang komentar-komentar pedas Ahok itu justru untuk memancing ular-ular yang ada dalam tanah itu keluar, jadi kelihatan ya, jadi lebih enak kita nanti cari nembak-nembaknya. Oke, kita lewatkan saja problemnya Ahok. Sekarang ini yang saya yakin ketika itu punya pengalaman cukup nggak enak dan melihat sebagai salah satu tokoh demokrasi punya perspektif tentang hal ini. Dulu zaman 98 masih ingat kan ada PAM Swakarsa kan? Nah, ingat sekali dan tahu betul bagaimana berposisi waktu itu sebagai masyarakat sipil, tokoh demokrasi, dan Kapolri bangkitkan lagi PAM Swakarsa. Jadi dalam peraturannya Kapolri menerbitkan izin peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2020 tentang PAM Swakarsa. Peraturan ini ditandatangani Idam Aziz pada 5 Agustus yang lalu. Intinya PAM Swakarsa adalah satu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari kepolisian. Jadi masyarakat boleh ya seperti PAM Swakarsa nanti akan dikukuhkan oleh kepolisian. Banyak yang pro dan banyak yang kontra, lebih banyak yang kontra, terutama kelompok pro demokrasi. Komentarnya gimana? Ya pasti kalau kelompok pro demokrasi kontra itu karena orang masih tebal kepercayaannya pada Kapolri yang lalu ya, Kapolri yang sekarang jadi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Mr. Idham ini tidak begitu dikenal. Jadi hanya itu alasannya untuk kontra pada PAM Swakarsa. Tapi pada waktu pertama kali PAM Swakarsa dibuat juga, saya sendiri ragu ini untuk apa. Setiap lembaga yang ekstra struktural itu pasti menimbulkan pertanyaan. Waktu itu barangkali perlu karena memang serba semrawut. Sekarang kalau misalnya ada yang nggak beres ya di bypass saja oleh polisi. Kecuali polisinya tidak lurus gitu. Iya. Kalau ada ketakutan misalnya, ini semakin banyak dong nanti ada preman-preman berseragam yang dikukuhkan oleh polisi. Gimana, Ya, preman juga ada yang baik, ada yang jahat ya. Jadi premannya itu barangkali mau melawan sesuatu sistem yang
korup, mungkin juga memang dia yang sumber korupsinya. Yeah. Jadi kembali harus kita lihat kasusnya apa dan kelakuannya apa. Okay. Tapi Wewe bisa nggak? Gimana? Satu orang yang bisa diandalkan dan ditelusuri dari situ. Jadi kalau Pam Swakarsa ini didirikan oleh siapa tadi, Idfan itu? Idam Aziz. Orangnya saya nggak kenal, dari susah menelusurinya. Paling tanya bagaimana pendapat Pak ini. Oke. Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud. Enggak, dia mah orang politik Mahfud. Siapa? Kapolri. Pak Idam Aziz, Pak Tito. Iya, Pak Tito. Kalau Tito, karena saya memang orang zaman dulu, jadi yang saya kenal itu orang zaman dulu, kecuali yang sekarang muncul ke permukaan dunia saya misalnya. Jadi kalau ada yang menitipkan diri pada Didit, saya akan pertimbangkan, oke deh, saya masukkan ini ke dalam barisan 2020. Sementara itu belum ada hero baru saya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke topik ketiga. Apakah topik ketiga itu? Kita akan terbang sedikit ke California. Nah, kebakaran California, Trump sangkal karena perubahan iklim. Nah, ini lebih banyak bisa cerita nih ke kita. Apa sih yang terjadi, Weh? Bahkan Presiden Obama sampai di Instagramnya itu sampai, wow, prihatin banget gitu ngelihat kebakaran di California. Memang sangat prihatin karena ini kebakaran terbesar dalam sejarah Amerika, baik jumlahnya maupun wilayah cakupannya, dan korbannya puluhan yang untuk kebakaran hutan di Amerika itu besar begitu. Nah, Trump jelas tidak setuju itu perubahan iklim. Dari dulu juga dia selalu menyalahkan pemerintah gubernuran California, karena itu pemerintah yang liberal, yang demokrat. Jadi dia langsung menyalahkan gubernurnya. Padahal, dan menyalahkan manajemen hutannya. Padahal nggak ada yang salah dengan manajemen hutannya. Yang salah adalah bahwa hutan itu terlalu kering dan terlalu panas, dua-duanya akibat climate change. Dan sekarang bayarlah hutan climate change. Kalau kita lihat pertemuan Paris di mana batas-batas kenaikan suhu itu dibahas, sekarang ini sebetulnya sudah melewati batas-batas yang ditetapkan di Paris. Jadi sekaranglah denda climate change itu sedang diterapkan. Trump mah nggak tahu apa-apa, terus sengaja pura-pura nggak tahu. Dia tuh suka kelihatan pura-pura nggak tahu, padahal memang nggak tahu dia. Jadi dia itu sangat anti-science. Ya. Oke. Berarti lebih mending teman saya Sukiman ya, karena dia percaya sains dan kalau memang tidak tahu dia sebut tidak tahu. Ya. Sukiman mah penyayang binatang ya, apa hubungannya nggak tahu sih. Oke. Jadi kalau sebetulnya kebakaran di California itu menjawab teka-tekinya kapan ini ada perubahan nasib bagi korban pandemi, karena barangkali itu jalannya alamiah juga. Kalau orang spiritual bisa bilang jalannya Tuhan untuk mengatasi pandemi. Soalnya segala juga Trump sendiri bilang ini pasti berakhir. Ya pasti berakhir ya, ke 200 tahun sih berakhir kali ya. Tapi mungkin sebelum itu sudah, karena hutannya kebakaran, hutannya habis, binatangnya kabur semua. Sebetulnya ini jadi contoh untuk Indonesia. Cuman bedanya hutan di Indonesia, katakanlah di Singapura, itu bahwa hutan di Indonesia itu masih didukung oleh masyarakat adat. Jadi ada kearifan lokal yang melindungi melindungi hutan, dan masih ada usaha-usaha lain untuk mengalihkan energi. Di California energi sudah terpaku, nggak bisa dia bikin satu hidro air yang sifatnya
Udah weh, nggak usah panjang-panjang gitu, udah tahu perspektifnya, intinya kayak gitulah. Oke, kita akan yang masuk terjadi di California. California itu adalah krisis climate change. Pembayaran utang-utang dunia kepada climate change. Okay. Dan itu barangkali nggak akan ikut mempengaruhi bagaimana posisi dari pandemi. Oke. Dan ada kaitan, kalau Trump tadi mengatakan wah ini bukan karena climate change, ini bisa punya pengaruh nggak secara elektoral? Komentar-komentar. Trump sih sekarang ini udah nggak ketolongan ya. Jadi kalau sepak bola sih masih udah ketinggalan 4-1. Tapi kalau yang harusnya mengalahkan Trump itu tidak punya strategi politik yang jitu, dia masih bisa mengejar ketinggalan itu. Jadi harus hati-hati aja. Semua perjuangan Trump itu terbukti salah. Ekonomi yang dia bangga-banggakan sebetulnya salah. Kemudian pandemi salah. Kemudian ini kebakaran hutan juga itu akibat langsung dari kurangnya perhatian pemerintah. Apalagi dalam suasana di mana climate change itu menimbulkan korban, ada lagi Trump menunjuk orang yang bukan ahli climate change sama sekali. Jadi ke dalam National Oceanic, ke dalam suatu lembaga lingkungan. IPA. NOAA. Oceanographic and Aeronautics. Oke. Itu tadi 3 topik gue udah kasih perspektifnya yang dalam sekali tadi tentang California. Jadi pasti Anda yang nonton akan dapat kuliah 3 SKS tentang climate change, tentang California sendiri, dan tentang Donald Trump. Jadi WW memberikan perspektif yang sangat luas bagi penonton hari ini. Dan kita minta 3 perspektif WW tentang 3 orang ini. Yang pertama saya akan minta ini WW kenal, dan beliau ini sedang berjuang di ICU sekarang untuk melawan penyakit COVID-19. Karena kemarin sempat ramai dan beliau sempat broadcast kemana-mana, minta didoakan. Ada komentar soal? Yes, saya doakan soal itu kawan lama Dino Patijalal, adiknya malah pernah kerja di perusahaan saya di Nijalal, sekarang di Singapura. Jadi pertama ada orang yang saya kenal baik yang menjadi korban COVID, ada di ICU ya. Saya doakan semoga Bang Dino itu bisa cepat sembuh. Ya. Periode lalu dia pernah jadi wakil Menteri Luar Negeri. Waktu itu dikira dia akan jadi Menteri Luar Negeri, tapi dia jadi wakil Menteri Luar Negeri. Oke. 3 kata untuk Dino yang gue kenal. Agak kurang mujur gitu adalah. Agak kurang mujur. Oke, kita doakan bersama Pak Dino supaya cepat sehat ya. Dan yang kedua ini, yang kedua ini sehat banget. Nah, sampai diperintahkan Presiden untuk menurunkan angka COVID selama 2 minggu. Jadi dikasih tugas tanggung jawab setelah Anies kemarin menarik rem darurat. Akhirnya Pak Luhut yang ditugaskan Presiden untuk menurunkan mortality rate dan juga tingkat COVID di daerah. Komentar. Saya takut orang yang mampu itu pada satu saat mungkin akan mentok, gitu, akan melewati batas kemampuannya. Sebab apa yang dialami oleh COVID sekarang mungkin tidak bisa diperbaiki oleh seorang Luhut yang tadinya tidak menangani bidang itu. Tapi karena dia manajer yang efektif, siapa tahu dia berguna secara koordinatif. Jadi kebetulan secara pribadi saya kawan Pak Luhut, jadi saya harapkan juga dia bisa berhasil kali ini. 3 kata untuk Pak Luhut. Tantangan makin besar. Wah, paten. Tantangan makin besar. Dan satu lagi, ini yang sudah meninggalkan kita, baru meninggalkan kita. Saya yakin kenal baik sekali sama orang ini karena bersama-sama dulu berjuang untuk menurunkan Soekarno dulu.
Dulu mah dibilang dia sama saya rambutnya. Abdul Ghafur ya. Iya. Pertama dari generasi pejuang mahasiswa yang dapat posisi di kabinet, jadi dia jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Kebetulan saya tidak cocok dengan dia, tapi tentunya saya mendoakan agar arwah beliau selamat dan keluarganya dilindungi. 3 kata untuk Pak Abdul. Dia dari fraksi politik yang beda dengan saya. Tapi kenal baik, weh? Kenal baik. Kenal baik ya. Ada cerita khusus nggak? Pengalaman khusus waktu dulu, mungkin waktu demonstrasi? Orang nggak boleh berbicara jelek dengan orang yang baru meninggal. Jadi saya simpan dulu cerita-ceritanya. Oke, berarti ceritanya kurang bagus. 3 kata untuk Pak Ghafur, almarhum. Penuh semangat, tapi mungkin kurang. Oke. Itu banyak katanya. Penuh semangat, tapi kurang. Tapi kurang. Terima kasih Wimar atas bincang-bincangnya. Tadi kita sudah kuliah 3 SKS soal Ahok, manajemen, terus soal Pam Swakarsa, tadi WW juga sudah kasih perspektif. Dan luar biasa banyak tadi soal California, tadi juga sudah ada kesan-kesannya tentang 3 orang yang kita komentari. Terima kasih Wimar, semoga sehat selalu. Dalam kesibukannya masih sempat menghibur kita semua. Pesan terakhir untuk netizen minggu ini. Semakin panas California, semakin panas juga iklim politik di Indonesia. Dan mungkin orang bisa bingung kalau tidak melihatnya secara jernih. Jadi makin diperlukan acara Didit Adiputro ini, yaitu acara sekarang Perspektif Wimar ini. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di Perspektif Wimar minggu depan.